Bapak Ibu, banyak orang yang hidupnya kurang bahagia. Ya, mengapa? Dia kurang bahagia bukan karena kurang uang. Duitnya udah banyak ya. Kurang bahagia bukan karena kurang makan. Ya. Tapi kurang bahagia karena kurang memuji. Katakan, kurang apa? Dia hidupnya gak pernah tuh muji istrinya. Dia gak pernah puji suaminya. Dia gak pernah puji ya anaknya. Anaknya gak pernah dipuji. Saudara-saudaraku, bahkan dia gak pernah memuji Tuhan. Saudara-saudara, saya mau tanya bapak-bapak, kapan terakhir muji istrinya? Kapan Pak? Ibu-ibu, kapan terakhir memuji suaminya? Ya, saya ingin kita dalam hidup ini suka memuji. Kok gak ada amin? Supaya jemaat GSJS hidupnya bahagia. Saya dari perjalanan dari rumah ke gereja, anak saya jadi saksi. Berapa kali saya muji istri saya. Nih, kamu, kenapa kok? Kamu cantik. Dia bilang, ada-ada aja sih. Ini gak ada-ada memang, saya bilang. Ya, kamu masih seperti yang dulu. Waktu aku kenal, tetap ayu. Saya puji istri saya. Saudara-saudaraku, ayo kita suka memuji pasangan kita. Terutama kita memuji Tuhan, amin. Daud pernah berkata 7 kali dalam sehari. 7 kali dalam sehari aku memuji Tuhan. Katakan yes. Teman-teman muslim ya itu 5 kali sholat. 5 kali. Orang bilang hebat. Memang hebat teman-teman kita itu. Tapi kita lebih hebat 7 kali. Halo amin. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Yang bisa nyanyi. 7 kali dalam sehari. Katakan, aku memuji-muji Engkau. Amin. Mazmur 119. Coba tampilkan ya. Bagus sekali ayat ini. Ayat 164. Mazmur 119. 2, 3. 7 kali. Belum semua. 7 kali. Aku. Iya. Ayo kita suka memuji Tuhan. Jangan jadi orang Kristen tuh. Waktunya nyanyi diam. Saya lihat itu. Ya, diem. Nanti waktunya khotbah nyanyi. Loh kan kok geremeng, aku nyanyi. Tadi waktu nih nyanyi kamu diem. Lagi waktu nih khotbah kamu nyanyi. Kok kualik sih? Ya, nggak nyanyi. Mobilnya yang nyanyi, kasetnya, CD-nya. Saya khawatir nanti yang masuk surga mobilnya. Yang punya mobil nggak bisa masuk. Ayo saudara, memuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Katakan, sepanjang hari ku beri pertolongan kepadamu ya Allahku. Salomo dia suka memuji kekasihnya. Ya. Dia berkata rambutmu bagaikan kawanan kambing. Waduh, matamu bagaikan merpati. Wah, lehermu dipuji. Bapak-bapak pernah gak muji leher istrinya? Ya, mah lehermu, apa? Kayak bebek loh. Lehernya kayak lehernya bebek. Lehermu seperti menara Daud. Wah, hebat ini ya. Saudaraku, leher ini menghubungkan kepala dengan tubuh. Leher ini terkena penyembahan. Orang yang suka nyembah itu terhubung dengan Tuhan sebagai kepala. Amin. Lehermu seperti menara Daud. Daud seorang penyembah. True worshipper. Dan di situ menjadi tempat untuk menyimpan senjata. Saudara tahu enggak? Waktu nyembah, saudara punya senjata. Halo amin. Sakit nyembah Tuhan, itu senjatanya. Wah, saya pernah khotbah di doa malam ya. Rebu datang besok, ada acara khusus DFM, doa firman mujizat. Tampilkan iklannya DFM, doa firman mujizat. Kemarin
Ya, doanya yaitu doa pekerja. Sebelumnya doa terobosan. Setiap Rebu, saya bangga ya kalau Rebu itu hampir seperti ini yang datang. Saya doakan satu kali yang Rebu itu yang datang sampai penuh sesak, orang duduk di bawah. Amin. Gak cukup, orang nyembah Tuhan. Saudara, Mazmur 150 nutupnya Mazmur dikatakan apa? Biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Coba baca Mazmur 150 ini, bagus banget. Sebagai penutup dari Mazmur yang panjang banget. Ya, dan ditutup dengan ini. 2, 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam, sama-sama, pujilah dia dalam. 2, pujilah dia karena, pujilah dia sesuai kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan, sama-sama, pujilah dia dengan. 4, pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting berdentang. Terakhir, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Di paling atas haleluya, terakhir juga sayang. Orang Kristen ya, kebanyakan shalom. Ya, padahal shalom nggak ada di Alkitab loh. Kata shalom loh, nggak ada. Seandainya orang Kristen tuh nggak pakai shalom, haleluya, haleluya, saudara, haleluya. Loh, haleluya. Saya yakin haleluya akan bergema di istana. Ya, sekarang yang ada di istana ya, yang ada di tempat-tempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, om apa? Sancti Om Swastiastu, Santi Om. Lalu Shalom. Waduh, bayangkan seandainya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam kebajikan, ya. Lalu apalagi tadi? Salam kebajikan. Lalu orang teriak, pejabat, haleluya. Wah, ayo katakan haleluya. Ya wes kadung shalom. Mestinya haleluya. Lebih keren mana haleluya sama shalom? Mestinya. Saya pernah ngobrol sama satu pendeta senior almarhum sudah meninggal, pendeta Awon Datu dari GPDI Cianjur, ya Jawa Barat. Dia bilang, iya Sam, dia kan senior, jadi panggil saya langsung Sam. Eman yo, Kristen nih kakek shalom. Kalau enggak semua presiden pun akan bilang apa? Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. Bahasa surganya haleluya kok. Haleluya itu bahasa surga. Terdengar di surga terdengar haleluya. Ada wahyu. Ya udah terlanjur nggak apa-apa, biarin. Ya, tapi lihat. Biar semua yang bernafas apa? Memuji Tuhan. Jadi kalau kita nggak memuji Tuhan, sebenarnya kita nggak punya apa? Nafas. Alias mati. Kalau kita nggak memuji Tuhan, kita nih mayat loh di hadapan Tuhan. Udah mati. Ayo, saya ingin biarlah kita suka memuji Tuhan. Suka memuji pasangan kita. Suka memuji anak-anak kita. Saya sering puji anak saya Timothy yang kecil ya, Pastor Timothy ini. Ya, saya sering memuji dia. Walaupun memang saya kadang-kadang anggap dia kayak anak kecil, karena paling kecil. Timothy itu anak yang dia jawab, teng. Timothy itu anak yang pinter. Karena saya anggap dia masih kecil. Ya, walaupun udah senior 20 lebih, udah 20 ya. Bentar lagi. Sudah dokter, udah bentar lagi selesai. Dia juga hamba Tuhan. Senang dia. Ayo, pernah gak muji orang tua kita? Papi, thank you ya. Mami, papa, mama, ayah, ibu. Papa mama ini hero, pahlawan dalam hidupku. Halo, amin. Saya yakin papa mama Anda pasti nangis. Wah, thank you. Ya, terima kasih papa mama. Kita nggak pernah, coba dibayangkan di rumah ada puji-pujian.
antara sesama anggota keluarga. Waduh, rumah ini kayak surga. Amin. Amin. Coba bapak-bapak, ibu-ibu yang duduknya berdampingan. Pak, lihat istrinya, Pak. Lihat. Hadap istri, gerak. Bu, lihat suaminya. Hadap suami, gerak. Ayo, lihat. Coba dipegang pipi suaminya, pipi istrinya. Kamu masih kayak dulu loh. Cantik. Cium-cium. Nggak porno ini. Suami istri harus romantis. Supaya rumah tangga ini bisa bertahan. Ya, kemesraan ini. Janganlah. Jadi bukan cuma bulan madu. Ya, bulan madu semadu 1 bulan tok wis seneng cium-ciuman peluk setelah itu sudah nggak ada lagi. Jangan ya. Ayo saudaraku, romantis. Bukan rokok makan gratis. Tapi romantis kemesraan ya. Saudaraku yang mau memuji Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan. Kami katakan jika besaran. How great, disambung dengan Inggris. How great. Ya, kita campur Indonesia Inggris. How great kami ayo Indonesianya. Yes. Jika besaranmu. Yes, silakan Inggrisnya. How great. Yes, katakan. How great. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia Tuhan yang layak dipuji, disembah. Amin. Yuk mulai hari ini biasakan suka memuji. Katakan amin. Suka memuji. Ya, siapapun kita puji. Wah, hebat kamu. Wah, good. Coba kalau karyawan sudah kerja, sudah puji. Oh, bagus. Hasilnya bagus. Tapi lebih bagus kalau begini. Wah, seneng gak karyawannya? Seneng gak? Daripada jelek. Wah, gak produktif nanti dia. Bagus, tapi lebih bagus kalau jangan seperti ini. Wah, kalau bisa saling seperti itu, saya percaya ada surga dalam hidup kita. Amin. Hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan mencari seekor keledai untuk ditunggangi. Ya, Paskah ini. Minggu depan Minggu Palma, orang-orang bawa daun palem ke gereja Katolik ya, didoakan pastornya. Minggu depan jam 5 ada pendeta Daud Tony ya. Jadi ke depan Pak Daud akan khotbah 10 dan 5. Nah, saudaraku, Tuhan mencari seekor keledai untuk ditunggangi, untuk dimuliakan. Ya, saya mungkin tanya, Tuhan memerlukan keledai ini untuk dimuliakan. Ya, lalu dibawa masuk keledai ini ke kota Yerusalem untuk menggenapi nubuatan. Dalam Sakaria 9 ayat 9. Lihatlah, rajamu datang mengendarai seekor keledai. Jadi nubuatan ini pun digenapi. Ya, ditunggangi. Semoga yang menunggangi hidup kita bukan setan. Pak, hari ini ditunggangi setan nih. Jangan. Biarlah Tuhan yang menunggangi hidup kita. Ditunggangi untuk dimuliakan. Masuk Yerusalem itu semua teriak apa? Hosana, Hosana. Bagi Yesus, keledainya ikut dimuliakan juga. Betul nggak? Karena Yesus terima Hosana, keledainya juga terima Hosana kan? Coba kalau keledai ini masuk sendirian, tunuk masuk tanpa ditunggangi Yesus. Orang akan teriak, Hosana. Dia apakan berarti? Diusir. Hosana. Tapi karena ditunggangi Yesus, orang bilang apa? Hosana. Bukan Hosana, diusir. Ya. Lalu dibawa masuk ke Yerusalem. Tuhan mau hidup kita dimuliakan.
Tuhan mau memberkati saudara, diangkat jadi kepala. Saudara naik terus, gak pernah turun. Ditunggangi Yesus, dimuliakan, lalu akhirnya goalnya dibawa masuk ke kota Yerusalem yang baru di dalam kerajaan surga. Amin. Oh Yerusalem, nyanyi. Kota mulia, hatiku rindu, yes, ke sana. Bagus. Oh Yerusalem, katakan sama-sama. Oh Yerusalem, yes, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, angkat tangan. Tak lama lagi Tuhanku datang, bawa saya masuk sana, bawa saya masuk sana. Oh, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Bukan Yerusalem di Palestina yang setiap hari hujan peluru, bukan. Tapi Yerusalem yang baru dalam kerajaan surga. Thank you Ko Alfred, ini mainnya bagus, keren. Tepuk tangan buat Ko Alfred ya. Oh, Ko Alfred ini volunteer, main tanpa bayar. Ya, dia sungguh-sungguh pengusaha, diberkati, kontraktor diberkati. Ya, nah, saudaraku, Tuhan mau memakai seekor apa? Keledai ini padahal kalau jujur ya, mohon maaf bicara, dia binatang yang bodoh. Kita berkata keledai ini tidak berakal budi, dungu. Tuhan nggak pakai binatang pinter, ya Tuhan pakai binatang yang bodoh ini. Mengapa? Ini gambaran hidup manusia. Roma pasal 3 mengatakan tidak ada seorang pun manusia yang berakal budi. Ya, tidak ada, semua bodoh manusia ini, kata Alkitab. Tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan. Ini kebodohannya. Tidak mau mencari Tuhan, yang dicari duit terus. Yang dicari, wah, target, ya cari posisi. Saya bersyukur yang datang sore ini semua berakal budi. Karena saudara mencari Tuhan. Amin, tepuk tangan. Roma pasal 3 ditampilkan. Coba Roma pasal 3 ditampilkan, ya, bahwa tidak ada, semua manusia ini tidak ada yang berakal budi. Coba Roma 3:11, 2-3. Tidak ada seorang pun yang, tidak ada manusia seorang pun yang nggak ano, sing nyari Tuhan gak ono. Ternyata saudara semua mencari Tuhan di sini. Saudara bukan cari manusia, bukan cari apapun di sini, cari Tuhan, menyembah Tuhan, dengar firman Tuhan. Ya, Tuhan cari keledai ini. Kenapa sih? Tuhan nggak pakai kuda aja? Bukankah kuda tongkrongannya lebih gagah daripada seekor keledai? Tuhan kenapa? Kan lebih keren. Wah. Tuhan tidak pernah cari kuda. Karena sebenarnya kuda yang lebih gagah ini, Tuhan muak dengan kegagahan manusia. Muak itu apa ya? Tadi jam 10 saya udah khotbah ini. Muak itu apa? Belenak, saudara. Tuhan lihat kegagahan manusia ini. Mau tumpah. Sejak dari zamannya Nimrod, pendirinya menara Babel. Tuhan muak, saudara. Nimrod ini orang hebat. Oh, mungkin leher beton kayak Mike Tyson-nya sekarang. Dia bilang kalau orang mukul saya balas dia 7 kali. Melukai saya bunuh dia. Waduh, saudara. Tuhan muak.
Ya, dengan kegagahan manusia. Itulah sebabnya Nabi Sakaria pasal 4 ayat 6, tadi Sakaria 9 ayat 9, semua di Sakaria ini. Dikatakan bukan oleh kekuatan, bukan kuat, bukan gagah, melainkan Rohku, Holy Spirit, Roh Kudus. Gunung-gunung diratakan. Halo, amin. Kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan apa? Gunung. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Yang bisa nyanyi. Bukan kuat, apa? Bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Ayo nyanyi. Gunung ini dipindahkan. Gunung itu disingkirkan. Gunung tinggi diratakan. Oleh siapa? Oleh Rohku, kata Tuhan. Amin. Oh, dahsyat saudara. Coba Sakaria 4 ayat yang ke-6. Ayo baca Sakaria 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Sudah? 2, 3. Maka berbicaralah ia katanya. Inilah firman Tuhan kepada Serubabel. Bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan. Melainkan dengan Rohku. Firman Tuhan semesta alam. Ayat 7. Siapakah engkau gunung yang besar di depan Serubabel? Engkau akan menjadi tanah rata. Amin. Sekali lagi. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Sekali lagi. Bukan kuat, bukan gagah, tapi Rohku, kata Tuhan. Gunung ini dipindahkan. Gunung itu apa? Disingkirkan. Gunung tinggi diratakan. Oleh siapa? Oleh Rohku, kata Tuhan. Amin. Saudara, ayo kita lihat Tuhan gak suka dengan namanya kegagahan manusia. Jadi itu tidak ada gunanya kita pamerkan kegagahan kita. Kita gak ada gunanya memamerkan kehebatan kita, kemampuan kita. Wah, aku hebat Tuhan, aku kaya Tuhan. Wow Tuhan, aku sukses. Gak ada gunanya. Ya, masih ingat doanya orang Farisi. Tuhan aku begini. Tuhan bilang doanya ditolak. Tuhan terima doanya pemungut cukai. Ya berkata Tuhan, aku orang berdosa, ampuni Tuhan. Ya, nggak ada gunanya kita memamerkan semua kehebatan kita. Ayo pesan Tuhan sore ini apa Pak? Pesan Tuhan apa Bu hari ini? Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Pesan Tuhan hari ini, ayo merendah. Semua bilang, ayo merendah. Kita merendah, saudara. Ada ayat dikatakan 1 Petrus 5 ayat 6. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Maka kamu akan ditinggikan pada waktunya. Saya doakan tahun ini Tuhan akan tinggikan saudara. Tahun ini tahun promosi buat saudara. Saya akan mengalami peninggian tahun ini. Mungkin tahun lalu sudah dihina, diejek, dibully, gak dianggap, orang Tionghoa bilang gak diguambu orang. Tahun ini saatnya bilang peninggian Tuhan saya terima tahun ini, amin. Asal merendah dulu. Kalau kita gak mau merendah ya Tuhan gak akan tinggikan kita. Sikap merendah dan selalu merendah, itu yang Tuhan cari. Halo, amin. Tuhan cari keledai. Sikap merendah dan selalu merendah. Saya ingat bagaimana Naaman disembuhkan. Karena dia mau merendah, sudah. Dia mau merendah.
Dia mau membenamkan dirinya. Berapa kali? 7 kali. Di sungai Yordan. Ini enggak gampang bagi Naaman. Seorang jenderal. Ya, seorang yang hebat di mata tuannya. 2 Raja-Raja 5. Sudah belajar mulai ayat 1 ya. Dikatakan karena dia tentara Aram selalu menang. Karena panglimanya namanya bagi dia untuk merendah itu sulit, saudara. Waktu disuruh mandi di sungai Yordan dia sempat ya berontak. Waduh, di negara saya sungai Abana dan sungai apa? Parpar itu sungai yang bening. Wah, kalau mandi di situ is oke. Mandi di kotoran peceran kayak gini, beletokan kayak gini. Opo gak tambah infeksi aku. Ayo pulang. Untung orang-orang di sekitarnya Naaman nih hebat. Kita butuh orang-orang di sekitar kita seperti ini. Gak apa-apa Tuhan, suruh mandi aja lu. Masa Tuhan gak mau? Kalau Tuhan disuruh yang sulit kan Tuhan mau. Ayolah Tuhan, ayolah. Kita butuh orang-orang di sekitar kita seperti itu. Katakan amin. Jangan justru jadi provokator. Iya Tuhan ya, ngenyek ya. Oh, kita pulang, kita ganyang aja Israel ini. Kita siap untuk menghabiskan mereka. Karena mereka menghina kita, merecehkan kita, merendahkan kita. Wah, perang. Kasih tahu waras, Naaman. Tapi butuh orang yang kita. Ayo Tuhan, gak apa-apa Tuhan. Disuruh gini tok, ayo Tuhan, ayo Tuhan. Waduh saudara, waktu membenamkan diri, merendah, Tuhan bikin kesembuhan. Saudara sakit mungkin karena saudara sombong. Engkau sakit sebenarnya bukan karena virus, bukan karena penyakit, karena kesombonganmu. Ada yang bilang, Pak dokter gak nemukan penyakit saya. Dalam hati saya bilang, ini kon sombong ini. Pasti ada sesuatu ini. Ya, dokter bilang saya nggak sakit. Oke. Hari ini merendah. Yang di rumah, yang lagi nonton YouTube, rendahkan dirimu. Pasti ada miracle, ada kesembuhan, ada mujizat. Dan mujizat masih ada sampai hari ini. Mujizat apa? Pasti terjadi. Akan imanku padamu Yesusku. Sama-sama. Hatiku tetap bersyukur. Ku melihat setiap hari ada mujizat. Jadi hidup kita ini susah karena sombong. Ya, orang sombong itu memang paling capek. Orang sombong gak mau kalah sama orang lain. Wah dia terus capek kan, gak mau kalah. Teman saya itu sombong, gak mau kalah pokoknya. Orang lain apa, dia harus apa. Satu kali dia bilang sama temannya, ngucapkan thank you ya. Temannya rasanya Inggrisnya pas-pasan, thank you too. Mestinya kalau Inggrisnya bagus, thank you jawabnya apa? You're welcome. Wah ini Inggrisnya keren. Thank you too, dia salah tangkap. Thank you too, saya beri thank you 1, dia kasih two berapa? 2, waduh, dia langsung bilang thank you 3. Loh, temennya kaget, shock. Thank you 3, dia tanya what for? Untuk apa? What for? Dia pikir for berapa? 4. Thank you 5, dia bilang. Temennya tanya lagi, are you sick? Kon iki loro apa? Sakit lah kamu ini. Kok pakai thank you 5? Are you sick? Dia pikir sick apa? 6. Dia bilang thank you 7. Iki lihat diterusno gendeng kabeh saudara. Gak mau kalah, capek saudara. Temennya punya mobil apa? Aku mesti nututi punya mobil kayak gitu. Capek. Wah TV-nya berapa in? Wah saya mau lebih gede. Beli lagi gede sana. Gini lebih gede lagi. Gak ada habisnya. Ayo. Rendahkan dirimu, rendahkan diriku, Tuhan akan bermujizat. Mephiboset, dia merendah di depan Raja Daud. Walaupun dia adalah cucunya Raja Saul. Dia berkata, Tuhan, kenapa Tuhan ini menghiraukan aku, nganggep aku, padahal aku hanya seekor anjing, mati. Anjing aja udah rendah.
Ingat perempuan yang berkata, Tuhan, anjing pun boleh makan remah-remah roti. Ini lebih rendah lagi. Anjing mati. Udah anjing mati lagi loh. Itu sebabnya Raja Daud mengembalikan semua aset kekayaan Raja Saul kepada cucunya ini. Semua properti, semua harta, simpanan di bank, semua. Ya, semua dikembalikan. Aku berikan kepada Mephiboset. Bahkan sejak hari itu Mephiboset boleh makan sehidangan di istana setiap hari bersama Raja Daud. Orang rendah hati itu akan ditinggikan. Amin. Orang rendah hati akan banyak dapat banyak berkat. Amin. Dikembalikan semua. Ayo saudara, ojo sombong-sombong. Ya. Kalau sudah tidak mau merendahkan hati, saudara rugi. Yang mau merendahkan hatinya, dirinya, tepuk tangan buat Tuhan. Oh Tuhan, aku bukan siapa. Itu kata Mephiboset. Siapa aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, jadi biji matamu. Teman saya jawab, matamu. Oh, ini kurang ajar saudara. Ini agak gak sopan ini. Benar, teman saya pernah dekat sama dia nyanyi. Siapakah aku ini? Tuhan, dia beri. Tuhan. Nah ini bagus. Jadi biji matamu. Dia bilang, matamu. Kau ini gak aturan sama Tuhan. Sing matamu gak usah dikasih apa itu. Kayak begitu, gak usah. Tuhannya bagus, matamu jangan. Ya, coba dibaca apa yang dikatakan Mephiboset. Mephiboset ini nama bagus. Saudara baptis boleh minta nama Mephiboset. Ya, punya anak Pak nama apa? Boleh Mephiboset, bagus. Ya, jangan nama baptis itu kalau enggak Andreas, Yohanes. Enggak Yohanes, Daniel atau Samuel, nama pasaran. Mbok sekali-kali Mephiboset atau Hobab. Nanti yang saya mau khotbah tentang Hobab, iparnya Musa. Bagus itu. Ya. Ayo baca. 2 Samuel 9 ayat 8 sampai 10, ya. 2 Samuel 9. Kita lihat bagaimana Mephiboset merendah. Orang merendah terima berkat. 2, 3. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku. Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, segala sesuatu yang adalah milik, ini aset, properti dan sebagainya, dan milik seluruh keluarganya, ku berikan kepada cucu ini, cucu tuanmu, Mephiboset ini. Ayat 10, ayat 10, engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau dan anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuannya supaya cucu tuanmu itu ada makanan. Mephiboset, cucu tuanmu itu akan tetap makan sehidangan. Wah, saben dino mangan no istana, sehidangan dengan raja, hebat. Siba mempunyai 15 anak laki-laki dan 20 orang. Kalau Mephiboset sombong, semua properti jatuh ke Siba. Wong anake 15. Anake pira? 15. Ya jatuh ke hambanya. Pegawainya. Tapi karena semua udah mati. Ya, masih ingat itu. Semua mati. Yonatan pun mati. Sampai Daud menangis dengan kematian sahabatnya bernama Yo. Walaupun papanya benci sama Daud, Yonatan enggak. Yonatan ini baik. Ya, Yonatan boleh dipakai nama. Yonatan seringlah. Punya arti bagus Yonatan. Kecuali teman saya ya, enggak melok gereja, bukan Kristen, tapi diberi nama Yonatan. Jonathan. Saya bilang, kamu Kristen? Enggak. Kok nama Yonatan? Iya. Karena aku lahir ya dengan suatu peristiwa. Loh, kenapa? Jonathan artinya brojol di tengah kemacetan.
Walah. Jadi waktu rumah sakit, mamanya sudah kuat. Aduh, macet ini, macet. Brol, lahir. Brojol di tengah kemacetan. Maka jenenge Yonatan. Saya yakin yang namanya Yonatan gak brojol di tengah kemacetan. Ya, hari ini ayo merendah. Semua bilang merendah. Pesan Tuhan satu aja hari ini, merendah. Aja sombong-sombong. Gak ono sing perlu disombongno. Halo, amin. Tuhan muak, Tuhan beledak dengan kesombongan kita. Hari ini bilang, Tuhan, aku bukan siapa-siapa, aku gak ono apa-apa nih Tuhan. Walaupun mungkin Anda orang yang sukses, orang hebat, orang yang punya kedudukan tinggi, Anda jenderal, Anda orang yang terpandang, hari ini merendah. Tuhan pasti memberkati hidup kita. Yang percaya katakan yes. Ayo kita baca Markus 11 ayat 1 sampai 11 ya. Tentang Yesus masuk ke Yerusalem, kita harus baca ini. Semestinya awal, tapi saya bikin terakhir, penutup. Markus 11 ayat 1 hingga 11. Satunya berapa kali? Satunya berapa kali? 5 kali. Ya, jangan ditombok lo ya. Kok api gitu, 1 nepeng 5. Soporo metu iki. Jangan ya. Teman saya itu kalau ke gereja nyatet terus, tapi dicatat itu nggak ada firmannya. Ayat. Matius 6:33. Wahyu 2 ayat 9. 2:9. Lu apa ya? Ya cara masih gue pengikir. Wah sesat. Gereja nyatet, Wahyunya, Matiusnya nyatet, angka gak nyatet khotbahnya. Markus 11 ayat 1 sampai 11. Ayo baca. 2, 3. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di, Yesus menyuruh 2 orang murid. Berapa yang disuruh? Berapa murid? 2. Sama, waktu cari tempat juga 2 kan? Dulu 2 murid, sekarang 2 ini, Firman dan Roh Kudus. Katakan yes. 2 murid, 2 Firman Roh Kudus diutus. Ayat yang kedua, dengan pesan pergilah ke kampung yang di depanmu itu, sama-sama supaya nggak ngantuk ya, karena jam gini ini rawan. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi, jadi masih baru, belum pernah dipakai. Lepaskan keledai itu, bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Semua baca, jawablah. Belum semua, jawablah. Tuhan memerlukannya. Ayat 3 ya, sudah ada di situ ayat 3. Ngelamun nih yang megang LCD. Ayo, Tuhan ini nyambung terus dek, nyambung terus. Ia akan segera, Tuhan segera apa? Ojo khawatir, Tuhan kalau pinjem segera dikembalikan. Yakin? Mau? Kalau Tuhan mau pinjem ke saudara, saudara rela? Amin. Saudara, Tuhan pinjem duitmu, saudara boleh? Amin. Loh, yang amin sedikit, kepaksa. Tuhan pinjem uang saudara, boleh? Tuhan, baca, ia akan segera apa? Mengembalikan. Dan Tuhan yang balik gak cuma sama pokoknya, sama apanya? Bunganya. Saudara yang datang Rebu ya, Pak Budi Sukandi, ini bosnya Pastor Andrew sama Pastor Jessica. Ya, bukan bosnya Pak Sam, bukan. Dia sponsor. Dia udah saksi kan, kemarin Rebu teman-teman dikasih kaos sama dia. Satu tuh 75.000 dia bikin di Jakarta. Untuk pelayan-pelayan Tuhan. Ya, dia bilang saya nih rumah aja gak punya kok. Ngontrak. Kalau sekarang dia punya uang triliun. Itu dia saksi. Pak, saya sama Tuhan. Gak pernah pelit. Saya di tengah gak punya uang. Saya tahu ini waktunya perpuluhan, saya kembalikan. Lebih baik saya gak makan daripada saya tidak memberi perpuluhan. Dia saksi kan? Yang datang teman-teman dengar. Tuhan segera mengembalikan. Amin. Saya bersyukur Pastor Andrew, Pastor Jessica menemukan orang ini di Jakarta. Bener. Ya. Wah, dahsyat, ceritanya dahsyat. Mulai dari All Sedayu. Saya bikin itu dia udah ikut
Saya ternyata baru tahu dia itu ikut sejak All Sedayu. Belum biskup yang ini, XX1 ini, belum. Ya, Tuhan itu kirim. Sekarang dia menggembalakan di PSD. Ya, bahkan sudah hampir 1000. Dia bilang, Pak doakan, kita sedang berusaha. Tahun ini bisa 10.000. Dia sewa dengan uangnya, dia sewa. Saya bilang, aduh ngerepoti Pak. Enggak apa-apa. Dia bilang, saya aja ya ngalami Tuhan mengembalikan 1000 kali lebih banyak. Ulangan 1 ayat 11. 1. Kita baca sekali lagi. Ia akan segera apa? Mengembalikan ke sini. Ayat 4. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir, lalu melepaskannya. Ayat 5. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu, ayat 7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus, ayat 8, pemain musik singer semua naik. Banyak orang yang menghamparkan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. 9. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru teriak, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. 10. Diberkatilah kerajaan Bapak kita Daud. Teriak, Hosana di tempat yang, ayat 11 penutup, sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, semua baca, ia keluar ke Betania bersama dengan siapa? Mereka semua teriak apa? Hosana